Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimodi Okta, D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta. Nah, di sini saya bakalan mencari tahu tentang prosedur perpajakan dengan salah satu responden, yaitu teman kerja. Diperkenalin ya. Perkenalkan, nama saya Ganang Syahdan Wicaksono. Sore Mas. Sore. Sebelumnya di sini saya ingin mempertanyakan tentang prosedur perpajakan nih. Masnya sebelumnya udah tahu belum sih definisi perpajakan itu apa? Wah, kebetulan sekali saya juga belum tahu tentang definisi pajak itu apa. Menurut UU KUP nomor 6 tahun 1993 sampai UU nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan negara yang menyumbang sekitar 82,5% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, negara tidak bisa membangun beragam fasilitas untuk rakyat. Gimana nih Mas, tentang video yang tadi, tentang definisi perpajakan itu kayak gimana? Udah mulai paham belum sih tentang definisi perpajakan itu apa? Oke, saya sekarang sudah mulai paham tentang pemahaman definisi pajak itu. Ya nih, Masnya kan udah mulai bekerja nih ya, walaupun baru 2 bulan. Dan berarti sudah ada penghasilan dan berpenghasilan dong. Kira-kira Masnya tuh udah punya NPWP belum ya? Sebelumnya saya juga belum punya NPWP dan juga saya belum mengetahui cara mendaftar NPWP itu seperti apa. Apakah saya harus ke kantor pajak atau saya bisa mendaftarkan secara online, sedangkan sekarang lagi pandemi. Jadi gini Mas, buat pendaftaran NPWP itu untuk saat ini bisa dilakukan secara online tanpa Masnya harus datang ke KPP. Dan bisa disimak videonya untuk daftar secara online. Halo kawan pajak, bagi yang ingin mendaftarkan NPWP tidak harus datang ke kantor pajak, cukup melalui handphone. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Aktivasi 2. Login 3. Pengisian data 4. Pernyataan dan 5. Kirim permohonan. Sebelum memulai proses aktivasi, siapkan email aktif, nomor kartu tanda penduduk, nomor kartu keluarga. Buka browser, lalu ketik irek.pajak.go.id. Selanjutnya, pilih daftar akun. Silakan masukkan email Anda dan ketik kode CAPTCA. Tekan tombol daftar, Anda akan menerima email berisi link aktivasi. Tekan link aktivasi tersebut. Lanjutkan dengan mengisi nama, password, nomor telepon, pertanyaan keamanan, dan kode CAPTCA. Tekan tombol daftar. Setelah notifikasi muncul, silakan buka kembali email, lalu cek email yang masuk, dan klik link untuk aktivasi akun. Silakan masukkan email Anda dan ketik kode CAPTCA. Setelah mengisi identitas dengan lengkap dan benar, Anda dapat memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jika memilih belum, maka status NPWP Anda adalah non-efektif. Tekan tombol lanjut. Untuk Anda yang memiliki penghasilan dari usaha dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah per tahun, Anda dapat memilih tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% atau tarif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Tekan tombol lanjut. Pengisian data sudah selesai, lalu tekan tombol minta token. Kode token dikirim ke email Anda, silakan buka email Anda. Salin kode token, tempel kode token, lalu tekan tombol kirim. Selamat, kawan pajak sudah memiliki NPWP. Itu berarti kawan pajak sudah memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Gimana nih Mas video penjelasan yang tadi tentang pendaftaran NPWP secara online? Udah mulai memahami belum kalau Masnya tuh nggak perlu daftar NPWP ke KPP langsung, jadi bisa secara online? Wah, sekarang dipermudah sekali dalam mendaftarkan NPWP karena bisa secara online ya. Iya. Kira-kira Masnya udah pernah dikeluarkan bupot dari perusahaan belum ya? Wah, sebelumnya saya kurang tahu ya bupot itu apa. Kalau bupot itu ada bukti potong, nah gambarnya ada di sini. Nanti kalau misalkan Masnya udah dapat bukti potong ini,
Nanti masnya bakalan tahu, masnya bakalan melaporkan SPT 170 S atau SS. Wah, saya baru mendengar itu tentang SPT 1770S dan SS. Itu apa perbedaannya? Perbedaannya bisa dilihat di video sebelah. SPT 1770S. SPT jenis ini memiliki 1 lembar SPT induk dan 2 lembar lampiran SPT, yaitu SPT 1770S1 dan 1770S2. SPT ini akan kamu gunakan kalau kamu yang pertama merupakan karyawan atau pensiunan dari satu atau lebih perusahaan. Yang kedua, memiliki penghasilan dalam negeri lainnya seperti royalti, hadiah, sewa, penjualan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memiliki penghasilan yang dikenakan pajak final seperti bunga deposito, tabungan, penjualan saham di bursa efek, pemilikan hak tanah dan bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, SPT 1770SS. Ini adalah format SPT yang paling sederhana dan hanya sebanyak 1 lembar. SPT ini hanya memuat informasi penghasilan dan hutang wajib pajak dalam setahun tanpa perincian. SPT ini digunakan oleh pekerja yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 60 juta rupiah dan hanya bekerja untuk satu pemberi kerja. Sekarang kamu tahu kan harus pakai SPT yang mana? Sebelumnya, makasih banyak banget nih Mas, udah mau jadi salah satu responden saya buat mata kuliah prosedur perpajakan. Nah, sebelumnya itu ada slogan perpajakan loh Mas, tahu nggak? Nggak tahu itu. Slogannya itu, orang bijak, taat pajak. Nanti ikutin saya ya Mas. Boleh. Orang bijak, taat pajak. Guys, sekian tentang untuk memenuhi mata kuliah prosedur perpajakan. Terima kasih. A few moments later. Nama gue Ganang. Assalamualaikum guys. Nunggu tuh. Saya nggak tahu nama Tapi itu nggak perlu Mas, jadi nanti bakalan di gimana Mas tentang definisi pandangan yang tadi base gitu lah. Wah, slogan apa? Wah, slogan apa? Terima kasih.